Ya pemirsa, kita ke informasi pertama. Sebuah ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Sumatera Barat. Diduga sumber ledakan terjadi di salah satu lantai rumah sakit. Dalam video yang beredar di sosial atau media sosial, ledakan ini membuat panik. Sejumlah orang berbondong-bondong berlarian berusaha menyelamatkan diri dengan keluar dari dalam Rumah Sakit Semen Padang, Sumatera Barat pada Selasa sore. Akibat kerasnya ledakan, sejumlah kaca jendela hancur, bahkan atap rumah sakit ambruk. Diduga ledakan terjadi di lantai 1 dan 2 rumah sakit, sementara sejumlah pasien sudah dievakuasi keluar rumah sakit. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah orang dilaporkan terluka. Ya pemirsa, saya akan ajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi terkini terkait ledakan di Rumah Sakit Semen Padang, Sumatera Barat. Kita bergabung bersama dengan rekan Budi Sunandar. Budi, selamat malam. Selamat malam, Fani. Oke, Budi mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu terkait dengan berapa jumlah korban saat ini? Ya, berdasarkan konfirmasi saya dengan Dirut Rumah Sakit Semen Padang Hospital tadi sore, sudah 120 orang pasien yang sudah dievakuasi ke Rumah Sakit Semen Padang. Untuk korban pastinya sampai sekarang belum dapat angka pastinya, Fani. Oke, ada dugaankah korban jiwa juga jatuh dalam tragedi ini? Ya, sampai sekarang untuk korban jiwa belum bisa dipastikan, tapi dari hasil wawancara saya dengan Kapolresta Padang, sampai sekarang belum ada korban jiwa. Demikian, Fani. Oke, 920 pasien yang dievakuasi ini dari berapa total pasien yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Semen Padang? Ya, 120 orang pasien ini merupakan pasien yang dirawat inap di Rumah Sakit Semen Padang Hospital ini, dan semua pasien yang dirawat kecuali di ruangan IGD dievakuasi ke Rumah Sakit Semen Padang. Oke, 120 pasien yang dievakuasi ya. Saya konfirmasi lagi. Oke, Budi, kalau misalnya melihat bagaimana proses evakuasi saat ini, ada berapa jumlah personal pemadam kebakaran yang diturunkan? Ya, untuk personil melihat tadi ada 2 armada damkar. Terus ada juga barusan datang dari tim Gegana Polda Sumbar melakukan penyisiran di sekitar lokasi, kemudian dari PMI, kemudian dari BPBD dan pihak kepolisian, serta dari tim relawan. Demikian, Pak. Ada kesulitan selama proses evakuasi berlangsung? Ya, untuk proses evakuasi tadi sore dilakukan dengan lancar, dengan menggunakan ambulan. Satu persatu pasien dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Jamil. Oke, Budi, kalau dari penyebab terjadinya kebakaran sampai dengan saat ini proses investigasi saya yakin juga masih berlangsung, tapi dugaan sementara penyebabnya apa? Ya, sampai sekarang belum diketahui secara pasti apa penyebab dari ledakan tersebut. Untuk ledakan sendiri diduga berasal dari ruangan sentral AC yang berada di lantai 2 Rumah Sakit Semen Padang Hospital ini. Lantai 2 rumah sakit, ruangan apa saja atau di lantai 2 rumah sakit tersebut ada apa saja praktik medis yang dilakukan di sana? Ya, untuk sementara saya mendapat informasi di lantai 2 itu ada ruangan rawat inap, di lantai 1 ada poliklinik, dan juga ada tempat bermain anak-anak di lantai 2. Demikian, Fani. Ada ruang perawatan anak-anak? Maksudnya bukan perawatan anak-anak, jadi pengunjung yang membawa anak-anak disediakan untuk ruangan bermain. Oke, Budi, saya minta Anda untuk bergerak sedikit ya. Saya ingin melihat seperti apa saat ini situasi di belakang Anda. Kemungkinan besar saya juga melihat keluarga pasien juga berkumpul ya. Ada di depan lobi Rumah Sakit Semen Padang ini untuk mengetahui bagaimana proses evakuasi, bagaimana kondisi dari keluarga ya?
Mungkin bisa Ya, digambarkan. Fani, sekarang saya berada di depan ruangan IGD Rumah Sakit Semen Padang Hospital saat ini. Melakukan penyisiran di dalam gedung dan di sekitar lokasi dipasangi polis lain yang dijaga oleh aparat kepolisian. Untuk pasien yang ada di dalam ruangan sudah dievakuasi semua ke Rumah Sakit Muhammad Jamil. Demikian, Fani. Oke, saya ingin Anda lebih mendekat lagi. Saya tidak terlalu melihat dengan jelas bagaimana kondisi di depan saat ini. Tampaknya memang banyak sekali orang-orang yang ingin melihat bagaimana situasi saat ini ya. Banyak keluarga pasien kah, Budi, di sekitar polis lain tersebut tempat Anda melaporkan saat ini? Untuk di sekitar polis lain ada petugas kepolisian yang melakukan penjagaan, kemudian tenaga medis, serta perawat, petugas PMI dan tim Inavis dari Polresta Padang. Ada pihak berwenang yang bisa Anda ajak bicara, Anda wawancara terkait dengan bagaimana proses evakuasi saat ini sedang berlangsung, atau mungkin kebetulan lagi dengan Kapolresta Padang, Bapak Kombes Pol Ferry. Oke. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pak Kapolresta, selamat malam. Pak Ferry, ya. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferry, mungkin bisa dijelaskan Bapak saat ini proses evakuasi berjalan seperti apa? Bagaimana? Baik, yang pertama saya perlu luruskan supaya tidak ada kekhawatiran dari seluruh masyarakat Kota Padang. Apa yang terjadi saat ini bukan ledakan bom. Untuk secara teknis nanti akan lebih didalami oleh laboratorium forensik terkait dengan penyebab terjadinya ledakan. Namun awal kita dapat dari tanda-tanda dan apa yang kita temukan di lantai 7, di mana lantai 7 itu terjadi perbaikan terhadap AC menggunakan alat las. Kemudian itulah yang mengakibatkan terjadi ledakan pada 6 unit outdoor di lantai rooftop yang menjalar sehingga meledaklah mengakibatkan terjadi ledakan juga di sentral AC di lantai 1. Nah, kemudian apa yang sekarang kita lakukan di sini adalah proses evakuasi memindahkan 102 pasien rawat inap, di mana ini terjadi hilir mudik ambulan yang membuat seperti suasana kepanikan. Namun itu bukan evakuasi korban, tapi evakuasi kepada 102 orang pasien yang rawat inap di Rumah Sakit Semen Padang ini. Kenapa? Karena Rumah Sakit Semen Padang ini sekarang tidak beroperasional, ya, stop dia tidak beroperasi sehingga pasien kita pindahkan ke rumah sakit di sekitar sini. Alhamdulillah sampai dengan saat ini evakuasi pasien sebanyak 102 sudah selesai. Di mana ada yang di rumah sakit Yosudarso, ada yang di rumah sakit Tentara, ada yang di rumah sakit Siti Rahma, kemudian juga ada di rumah sakit M. Jamil. Alhamdulillah semua sudah berjalan dengan langsung, dengan aman dan sudah selesai proses evakuasi. Oke, Bapak ada jumlah atau ada korban luka atau korban yang lainnya seperti itu? Untuk ini kan dia membaur ya, kemudian pada saat ledakan itu kan ada pecahan percikan kaca yang menyebabkan luka. Yang kita sedang datangi yang di luar pasien. Nah, kita sedang datangi yang di luar pasien. Namun untuk pasiennya 102 aja semua sudah bisa kita evakuasi. Tadi yang kita identifikasi baru 2 orang masyarakat yang kena. Namun itu bisa tidak terlalu parah, bisa jalan. Sekarang kita lagi data, kita koordinasi dengan rumah sakit terkait dengan berapa jumlah realnya yang bukan pasien tapi mengalami luka akibat ledakan dugaan AC. Oke, untuk keterangannya bisa kita dapatkan, awak media dapat keterangan tersebut, korban luka, kondisinya bagaimana, dan informasi bisa sampai ke keluarga kapan, Pak? Ya insya Allah secepatnya, karena ini kan proses sudah jalan.
nanti sekitar jam malam ini juga, sekitar jam 20.30, pihak rumah sakit akan melakukan visite, mengecek ke rumah sakit yang ditempati evakuasi pasien rawat inap. Mudah-mudahan setelah itu nanti kita bisa data, ya berapa fixnya jumlah pasien korban akibat ledakan ini yang bukan pasien, yang karena dia tidak terdata di rumah sakit. Masya Allah, terima kasih Pak Ferry. Tapi saya lanjutkan lagi ya Pak Ferry, ada berapa jumlah personel yang diturunkan dalam proses evakuasi kali ini, termasuk dari kepolisian? Ya, alhamdulillah kita semua di sini bekerja, ya dari Polresta Padang, kami di sini ada sekitar 70 orang. Karena ini ada aset-aset yang perlu diamankan, seperti ada ATM, ada alat-alat rumah sakit teknis yang mungkin harganya mahal, USB dan sebagainya, itu perlu kita amankan. Kemudian kita juga dibantu dari TNI, ya dari Korem bantu kita, dari Kodim Padang juga bantu kita, dari Polda, sama Kapolda, dari Brimob, Brimob juga turun untuk membantu kita di sini. Alhamdulillah di sini kalau saya perkirakan sekitar 500 orang ada melakukan pengamanan di sini. Intinya kita memastikan masyarakat tidak panik, ya karena pertama dugaan bom, padahal itu bukan bom. Terjadinya hulur-mudik ini itu adalah evakuasi pasien rawat inap, bukan korban dari ledakan. Iya. Baik, alhamdulillah saling bahu-membahu begitu ya Pak Ferry. Pak Ferry, untuk proses investigasi, dan tadi Pak Ferry juga menyebutkan bahwa ada divisi forensik ya yang sedang melakukan proses investigasi terkait dengan penyebab ledakan. Ini hasilnya bisa kita ketahui kapan atau penyelidikan tersebut berlangsung berapa lama? Proses akan berjalan. Yang pertama, kami dari Satuan Reserse Polresta Padang sedang menurunkan tim Inavis untuk melakukan pemeriksaan awal. Tapi untuk secara scientific investigasi itu harus dilakukan oleh laboratorium forensik. Kita akan meminta bantuan laboratorium forensik untuk hadir di sini. Ya tentunya itu berproses. Ya mudah-mudahan bisa cepat kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa akibat penyebab pasti terjadi ledakan. Kami mohon dukungan dari masyarakat, terutama mohon jangan ada yang nonton-nonton lah. Ini bukan tontonan. Bukan wisata bencana ya Pak Ferry ya. Bukan wisata bencana Pak Ferry. Oke, Pak Ferry mungkin sedikit terkait dengan bagaimana pengamanan kemudian juga rumah sakitnya sendiri. Ini rumah sakitnya sudah berdiri lama, bagaimana kondisinya atau secara operasional apakah memang layak beroperasi? Sistem keamanannya sendiri begitu Pak? Tentunya saya sebagai kepolisian tidak bisa memberikan keterangan terkait menilai rumah sakit. Tapi secara kasat mata, secara informasi yang kita lihat di lapangan, rumah sakit Semen Padang atau Hospital Semen Padang ini rumah sakit yang terkenal. Ya, dia menjadi rujukan juga. Ini juga rumah sakit yang memiliki alat yang lengkap. Rumah sakit yang memadai. Menurut saya ini ada rumah sakit yang bagus. Mumpuni begitu ya Pak Ferry. Baik, kita tunggu bagaimana hasil penyelidikan sementara dari Inavis dan juga tim evakuator yang sedang bertugas saat ini. Aman semuanya ya Bapak, sehat semuanya. Terima kasih banyak sebelumnya Pak Kapolresta, Pak Ferry. Selamat kembali bertugas, jaga kesehatan selalu. Selamat malam, sampai jumpa.